Pembahasan tentang program sekolah penggerak dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ibu Bapak Pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu Bapak Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Ibu Bapak Instruktur Nasional, Ibu Bapak Pengawas Sekolah, Penilik, Guru, dan Pendidik PAUD, serta Ibu Bapak Kepala Sekolah di 111 kabupaten kota yang telah terseleksi dan ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Saat merancang kebijakan Merdeka Belajar, saya memikirkan pendekatan transformatif yang dapat langsung mengatasi tantangan yang ada. Salah satu tantangan terbesar yang perlu segera ditangani adalah rendahnya kualitas layanan yang diterima murid di sekolah. Penyebabnya beragam, mulai dari pendanaan, birokrasi, manajemen sekolah, kualitas pendidik, dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan seringkali berada dalam situasi yang tidak mudah, karena mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik, dan pada saat yang sama harus terus memikirkan cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada kebanyakan kasus, peserta didiklah yang harus merasakan konsekuensinya, yakni kebutuhan mereka yang tidak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami merancang program sekolah penggerak sebagai penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini menerapkan intervensi holistik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sekolah, pendidik, dan tentu saja para peserta didik. Sekolah yang menjadi sekolah penggerak akan mengalami percepatan digitalisasi, dia akan mendapatkan pendampingan yang intensif, dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian kompetensi kepala sekolah dan guru di bidang manajemen sekolah dan pengajaran akan meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan mutu hasil belajar dan pencapaian profil pelajar Pancasila. Penerapan intervensi melalui sekolah penggerak tidak hanya dilakukan di sekolah unggulan saja, tapi di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, sekolah-sekolah di 111 kabupaten dan kota yang telah terpilih untuk program sekolah penggerak 2021 ini akan menjadi awal dari upaya untuk menjadikan semua sekolah di Indonesia sebagai sekolah penggerak. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, dengan cita-cita yang ingin kita raih itu, kita perlu menetapkan titik permulaan untuk memulai gerakan bersama. Semuanya akan diawali dengan SDM sekolah yang unggul, yakni kepala sekolah dan guru yang mampu mengemban tugas untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada para pelajar kita. Untuk itu kita menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dibuka dengan BIMTEK calon instruktur. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengenai implementasi pembelajaran bagi guru, serta kepemimpinan dan implementasi pembelajaran bagi kepala sekolah dan pengawas. Saya pun yakin Ibu dan Bapak peserta pelatihan ini memahami bahwa kemajuan sekolah dan ekosistem pendidikan itu bergantung sekali kepada kepemimpinan di sekolah. Oleh karena itulah kami ingin mencetak dan melahirkan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu menerapkan instructional leadership, menjadi para pemimpin pembelajaran, di mana bukan hanya memimpin murid, tapi memimpin sesama guru, memimpin institusi yang namanya sekolah. Dan yang tidak kalah penting, Ibu dan Bapak, saya harapkan dapat menyebarkan kembali ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menggarisbawahi betapa pentingnya peran pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Mengapa saya menyampaikan hal tersebut? Peran Pemda sebagai pendamping dan pengawas yang akan berlangsung selama 3 tahun dirancang sebagai bagian dari mekanisme penyampaian masukan perbaikan, sehingga kualitas sekolah penggerak dapat meningkat. Untuk itu, komitmen dari Ibu dan Bapak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak di daerah kepemimpinan masing-masing akan sangat kami apresiasi. Ibu dan Bapak pendidik dan pemangku kepentingan yang saya hormati, kolaborasi yang terbangun di antara kita saat ini harus ditingkatkan, karena masa depan ekosistem pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Selama kita mau saling bahu-membahu, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi.
Tidak ada cita-cita yang tidak bisa kita capai. Mari bekerja dengan semangat profesionalisme dan gotong royong untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. luar biasa. Wah, dari pagi jam 7 sudah latihan, luar biasa, luar biasa. Calon penggerak sekolah harapan luar biasa. Dari pagi jam 7 sampai jam 6 sore, termasuk ibu kepala sekolah luar biasa semangatnya. Apalagi punya asisten sekretaris juga bisa dari yang mendampingi hari ini dari pagi sampai sore nanti. Ya, baik Bu, saya mencoba menyampaikan hasil diskusi kami dalam kelompok prakarya. Perlu dia.
yang lain bisa menambah. Terima kasih Bu. Nggih, semua Pak Gusti Putu Tirta, nggih luar biasa Pak. Jadi usaha dan upaya yang sudah Bapak lakukan dengan kelompok ya untuk berdiskusi sampai tengah malam, nggih luar biasa Pak Gusti dan teman-teman, nggih. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan ini ada hikmahnya untuk kita semua, tentu saja hikmah yang positif, nggih. Nah, kesulitan untuk memahami kompetensi, nggih. Niki mungkin tidak hanya kepada Pak Gusti dan Bapak Ibu sekalian di room meeting ini, nggih. Karena kami sendiri tim instruktur pada waktu kami di BIMTEK juga mengalami hal yang sama dengan Bapak Ibu. Tapi kami untuk berusaha untuk mencoba untuk memahami dan mengajak teman-teman nanti untuk sedikit merubah paradigma kita yang tadinya kompetensi ya sudah disiapkan dan sekarang kita yang sudah disiapkan tapi kita yang merancang untuk memilah ya mana kompetensi-kompetensi yang akan kita bawakan di kelas 7, di kelas 8 dan di kelas 9. Mungkin itu sedikit yang memang menjadi kesulitan kita bersama ya. Nah, tetapi nanti di komite pembelajaran Bapak Ibu di sekolah penggerak nanti akan dibentuk komite pembelajaran dan Bapak Ibu menjadi salah satu dari tim tersebut. Nah, itu yang nanti akan menjadi motor penggerak di dalam sekolah penggerak nanti untuk memfasilitasi. Nah, tentu Bapak Ibu tidak akan sendiri, nggih. Kita akan melakukan diskusi-diskusi dan rangkaian kegiatan masih banyak Bapak Ibu yang akan kita lakukan di sekolah penggerak. Ada pendamping, ya, ada IHT dan seterusnya, nggih. Nah, Pak Gusti tidak usah khawatir, tapi di awal niki Bapak sudah melakukan upaya yang luar biasa, nggih. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain. Mungkin satu lagi ya Pak Rikut. Ya, silahkan Pak Rikut. Oke, baik semua Pak Rikut luar biasa nggih. Jadi napi yang Bapak sampaikan membuat saya juga menjadi sangat semakin termotivasi ya. Saya ini hanya fasilitator, hanya mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah merupakan seorang expert ya. Profesional. Jadi kami ini hanya bertugas untuk menunjukkan arahnya ya. Jadi menunjukkan arahnya, kemudian memberikan sedikit penjelasan dan Bapak Ibu sudah bisa jalan sendiri. Oke. Nah, kemudian alur merdeka itu memang kita rasakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah merasakan sendiri. Nah, mungkin mohon maaf juga niki kita memang belum terbiasa difasilitasi dengan daring. Mungkin ini yang menjadi permasalahan nggih Pak Rikut, Pak Gusti dan teman-teman nggih. Terutama di kegiatan asinkronus, nggih, di asinkronus, termasuk saya sendiri juga memfasilitasi teman-teman dalam pelatihan. Saya memang menjadi tugas tupoksi saya sebagai Widya Iswara sebelumnya, ya. Nah, tetapi menggunakan daring ini memang kita sedikit terkendala karena aktivitas di asinkronus kadang-kadang kita tidak optimal, betul Bapak Ibu, nggih, ya. Kalau kita tatap muka langsung, mungkin diskusinya bisa lebih bisa lebih optimal kita lakukan. Nah, ini mungkin sedikit kendala ya. Tetapi saya harapkan Bapak Ibu tetap bisa menggunakan fasilitas lain ya di diskusi di WA, kemudian membuat room meeting sendiri nggih lewat Zoom ya. Kita menggunakan fasilitas gratis dari Zoom ya yang 30 atau 40 menit itu Pak. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk berdiskusi. Nah, kemudian tentang titik terang Pak Rikut ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa memahami dan misi yang ingin saya ajak Bapak Ibu, saya pribadi mengharapkan Bapak Ibu tidak membuat kegundahan baru ya di teman-teman. Ya, kenapa kegundahan baru? Karena seolah-olah sesuatu yang baru itu akan merubah segalanya. Betul tidak Bapak Ibu ya? Tetapi ini tidak merubah segalanya, hanya beberapa hal saja yang mungkin akan kita sesuaikan karena istilahnya transformasi ya, transformasi. Jadi ada beberapa hal-hal yang sebelumnya kita lakukan juga tetap kita lakukan begitu Bapak Ibu nih, hanya beberapa hal saja yang perlu kita transformasikan seperti istilah KIKD ya menjadi capaian pembelajaran. Nah, seperti itu. Sementara di dalamnya juga Bapak Ibu sudah bisa pahami bahwa itu juga tetap mengakomodir ketiga kompetensi yang kita kenal di kurikulum 2013. Karena sekali lagi transformasi kurikulum sekolah penggerak ini adalah merupakan transformasi dari kurikulum 2013 dengan inisiasi-inisiasi
aspek-aspek lain. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi tetap apa yang Bapak Ibu pahami di kurikulum 2013 kita akan tetap laksanakan di kurikulum sekolah penggerak ini. Oke. Jadi luar biasa, ini hari ke-7 ya, kurang lebih 3 hari ke depan Bapak Ibu akan menyelesaikan sesi ini ya. Jadi sudah ada beberapa titik terang dan saya menjadi sangat termotivasi ya untuk membantu Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kita masih punya sedikit kendala-kendala yang sifatnya teknis, tapi yang yakin di kelas saya ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terlihat dari aktivitas Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan ini, dan saya sangat mengapresiasi ya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu kita bisa tetap fokus kepada kegiatan kita ini. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu itu sudah kita dengarkan bersama. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga memiliki pendapat yang sama ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gusti Putu Tirte dan Pak Rikut ya. Dan semoga semakin terang ini Pak Rikut dengan berjalannya waktu, seiring waktu, mungkin tidak hanya 10 hari ini Pak Rikut, nggih. Ya, mungkin di hari-hari selanjutnya dengan pendalaman-pendalaman yang Pak Rikut lakukan akan semakin jelas dan semakin terang ya. Jadi 10 hari ini hanya sifatnya masih sosialisasi Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu walaupun secara teknis juga diajak untuk memahami ya, tetapi hal ini akan tetap dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain nanti di sekolah ya. Semangat Bapak Ibu, sekali lagi selamat ya untuk sekolah Bapak Ibu sudah dinobatkan sebagai sekolah penggerak di tahun 2021 ini ya. Baik, tidak ada yang perlu kita sampaikan lagi. Kita akan masuk ke agenda yang kedua ya Bapak Ibu. Kita akan coba pahami bersama tentang modul ajar ya. Nah, pada waktu saya mengikuti BIMTEK instruktur Bapak Ibu memang kalau nak Bali nih Kang Niki agak kesiap-kesiap juga sedikit nih Bapak Ibu ya. Kenapa kesiap-kesiap? Karena waduh, ternyata ada hal yang baru ini, begitu ya. Saya hanya memikirkan teman-teman di sekolah bagaimana teknisnya nanti kita melakukan perubahan-perubahan ini ya. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu kenal ya, modul ajar ini kalau kita misalnya Bapak Ibu pernah melihat ya sebelumnya kalau modul-modul ini kita dapatkan misalnya kalau teman-teman kuliah ya, kuliah di perguruan tinggi, begitu ada modul-modul ya. Tetapi di pendidikan dasar dan menengah juga ada beberapa modul. Tetapi istilah modul ajar ini memang sesuatu yang baru ya, yang akan kita terapkan di proses pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, pertama tentang modul ajar ya. Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu ya pada waktu di kegiatan asinkronus ini melihat atau membaca bahan bacaan ini tentang modul ajar ya, prinsipnya, kemudian komponen-komponen penyusunnya. Ini apa yang bisa Bapak ceritakan tentang modul ajar ini? Bapak analogikan dengan dokumen-dokumen yang Bapak susun sebelumnya. Napi Bapak Ibu. Bapak, Pak Kadek, silahkan. Oke, Pak Kadek. mungkin baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi pertama yang lihat dan juga baca tentang konsep modul ajar Nike, berarti modul ajar Nike disesuaikan dengan fase bertahap perkembangan peserta didik. Jadi mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang menurut yang mungkin diberikan pendapat yang tentang modul ajar setelah memahami konsep modul ajar. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kalau Pak Kadek bandingkan dengan dokumen pembelajaran yang Bapak miliki sebelumnya Pak, modul ajar ini analog dengan dokumen apa ini Pak? Oke, mungkin hampir mirip dengan RPP ya, mungkin dengan cara pembuatannya nih berdasarkan konsep nih saya lihat itu hampir mirip dengan RPP yang pernah yang buat sebelumnya. Terima kasih. Baik ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memang lihat sepintas, jadi modul ajar ini mirip dengan RPP yang Bapak Ibu kenal dalam
kurikulum sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang dilengkapi di dalam modul ajar ini. Oke, ya mungkin ada sedikit perbedaan dalam bentuk dan seterusnya ya. Dan nanti di kegiatan asinkronus hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan model-model dari modul ajar itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya modul ajar yang nanti Bapak Ibu susun itu bisa semenarik mungkin ya. Nah, nanti bisa kita lihat contoh-contohnya. Okay? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya tentang modul ajar. Okay. Nah, di dalam komponen modul ajar Bapak Ibu bisa melihat beberapa hal ya komponen di dalam modul ajar. Oke. Nah, baik. Coba sekarang kita beraktivitas dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali, merefresh ya tentang modul ajar ya Bapak Ibu ya. Kita fokus dulu tentang modul ajar. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskan di chat room ya. Kemudian nanti Bapak Ibu per kelompok ini Bapak Ibu ya. Pak Gusti Putu Tirta sebagai ini ya, sebagai juri ya. Nah, kita akan sedikit berlomba pagi ini di masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok PJOK dengan Pak Windu ya. Pak Windu udah hadir nih King. Ya, kemudian ada kelompok prakarya dengan komandannya Pak Rikut dan teman-teman di kelompok TIK, nggih, Bu Gustiayu Mas. Sampun join ya, sampun bergabung di room pagi ini, nggih. Nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan jawabannya. Jadi siapapun wakil yang menuliskan dari kelompok mana, itu nanti silahkan Bapak Ibu menuliskan kelompok PJOK, kemudian minus jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ya. Di chat room. Bapak Ibu bisa lihat di chat room. Silakan diaktifkan chat roomnya. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskan jawabannya ya. Jawabannya misalnya kelompoknya ditulis dulu PJOK minus. Nah, silahkan jawabannya apa. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Pak Gusti Putu Tirta akan mengumpulkan skor-skornya ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita mulai. Nah, ini tanda ini berarti pertanyaan baru ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, silahkan siapkan tangannya di keyboard masing-masing, jangan sampai salah pencet ya. Oke. Baik, sebutkan 3 komponen utama dari modul ajar. Nah, 3 komponen utama dari modul ajar. Wah, Pak Kadek jangan lupa Pak, grupnya Pak PJOK minus ya, supaya Pak Gusti Putu Tirta bisa segera. Ya, jadi jawaban yang masuk pertama ya Bapak Ibu ya, yang kita akan berikan nilai ya. Baik. Oke, ini untuk merefresh 3 komponen utama di dalam modul ajar. Baik, yang pertama tadi dari Pak Kadek Saputra ya, komponen modul ajar ada informasi umum, ada kompetensi inti, ada lampiran. Ya, baik, Bu Rutma Widiantari, TIK, informasi, dari kelompok TIK maksudnya ya, informasi umum, komponen inti, lampiran. Ya, kemudian Pak Rikut, Pak Kadek Saputra revisi, kemudian Pak Rikut dari prakarya, informasi umum, kompetensi inti, lampiran, ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Pak Naul, kelompok informatika, tujuan pembelajaran, mari alokasi waktu, metode. Baik. 3 komponen utama dari modul ajar. Ya, jawaban yang benar dan yang pertama muncul dari kelompok PJOK, Pak Gusti Putu Tirta. Ya. Silakan 100 untuk PJOK, Pak
Gusti Putu Tirta nggih. Nah, Pak Gusti mencatat skornya sebagai juri ya, Pak ya. Nggih. Baik. Pak Gusti, enten yang mau disampaikan? Pak Gusti Putu? Ya. Ya, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, siap-siap pertanyaan yang kedua. Oke. Sebutkan komponen dari lampiran. Iya, komponen dari lampiran apa saja ya? Komponen lampiran. Di dalam modul ajar ada komponen lampiran. Terdiri dari apa saja ya? Bu Semi Antari. Oke, Pak Gusti Putu Tirta selaku juri, silakan Pak. Menurut Bapak ini yang mana tepat niki Pak Gusti? Nih. Menurut yang siap Bu. Yang juga belum ya. Begitu pas ini. Belum Iya. apa. Oke. Oke, sama Jadi, Pak. Yang pertama kelompok D glosarium. Glosarium nanti daftar pustaka. Pustaka, ya. Oke. Kemudian Ibu Dayu Sahatika, lembar kerja tadi B, bahan bacaan guru, siswa, glosarium daftar pustaka. Nah ini Dayu Sahatika mungkin yang kasih nilai 100. Kemudian lembar kerja tadi B, bahan bacaan guru dan siswa daftar pustaka, Pak ikut 100. Yeah. Kemudian dari PJOK lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian glosarium daftar pustaka. Yeah. Pak Gusti. Ya. Pak Gusti. Jadi yang kita nanti berikan nilainya yang pertama benar ya Pak ya. Yeah. Yang pertama benar satu saja. Nah, sekarang yang pilih yang paling cepat. Waktunya Nike kalau perorangan Nike Ibu Dayu Sahatika. Dari kelompok mana? Ibu Dayu Sahatika dari kelompok mana nih? Dari Prakarya. Prakarya. Ya. Berarti Nike dapat 100 ya Pak Gusti ya. Sip. Bagaimana perolehan sekarang Pak? Skor sementara? Skor sementara tadi yang dapat 100 PJOK ya. Terus sekarang? Yang pertama, kemudian kedua yang dapat nilai 100 dari kelompok Prakarya. Jadi berikan tepuk tangan dulu kelompok PJOK dan Prakarya. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga saya lanjutkan, saya berikan pembatas dulu supaya Pak Gusti nanti tidak bingung. Nah, niki atasnya untuk pertanyaan berikutnya yang ketiga Bapak Ibu. Baik, salah satu komponen di dalam modul ajar itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik termasuk pada komponen mana? Iya, pertanyaan pemantik termasuk komponen luar biasa nih Pak Gusti. Bu Dayu cepat sekali nih ya. Ya, pertanyaan pemantik itu ada di komponen mana? Ya. Pak Gusti lurus juri kita pagi ini. Pak Gusti masih di mute nih ke Pak. Lurus Pak Gusti. Nanti kalau yang salah mohon diluruskan.
Nggih. Juri juga ini kemampuannya belum pas. Mohon nanti diluruskan. Ya masih agak sedikit belum begitu hafal sekali komponennya. Iya. Mungkin kalau semantik itu termasuk kompetensi awal. Jadi yang benar Bu Ayu Ari Prabawati berarti. Oke. Iya. Baik, bagaimana? Bapak Ibu? Mohon maaf kalau yang keliru nilai ini. Nggak apa-apa Pak. Kita niki semua sambil belajar ya, Bapak Ibu ya. Ada masukan untuk Pak Gusti, tim juri kita? Nah, ya, ada masukan? Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya dan Bapak Gusti Putu Tirta juga sudah menjadi moderator dan juri. Jadi kalau menurut komponen modul ajar itu kan ada 3 nih, ke informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jika dilihat dari komponen-komponennya, jadi ada pertanyaan pemantik itu masuk ke dalam komponen inti kalau menurut komponen modul ajar. Nah, terima kasih Bu. Baik. Pak Gusti, ampun diluruskan nggih? Iya. Oke, nanti kita cek lagi Pak komponen-komponennya ya. Niki mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu jadi semakin refresh ya. Oke. Maaf ya teman-teman kalau yang salah berikan skor. Oke, ini sportif ini jurinya ya. Oke. Baik. Jadi jawabannya adalah komponen inti. Ya, silakan Pak Gusti makin menilai. Ya, mana yang kita berikan skor? Kompetensi inti. Ya. Mungkin yang skornya paling benar itu Ibu Dayu Sartika. Iya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk prakarya kembali 200. Iya. Baik. Yang belum mendapatkan skor bagaimana nih Pak Gusti Putu Tirta? Yang mana nih kelompoknya belum dapat skor nih? Masih mute Pak. Ya. Okay. Mungkin yang tidak dapat skor mungkin sudah tahu, cuma mungkin dan pelanggan. Iya. Baik. Dari kelompok mana nih Pak? Teman-teman belum dapat skor? Dari kelompok TIK. Iya, TIK masih coba mungkin supaya pecah ya telurnya ya. TIK semangat TIK ya. Ayo semangat TIK. Ya. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir mudah-mudahan ini telur bebeknya teman-teman di TIK pecah nih ya. Wah, Bu Dian ini nampaknya sudah siap-siap ya, semakin penasaran ini ya. Jadi kenapa kok cepat sekali ya? Nah, ini juga tergantung sinyalnya ya. Baik, pertanyaan terakhir. Di dalam modul ajar itu ada penjelasan tentang karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran menggunakan modul tersebut ya, sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila masuk ke komponen mana dalam modul ajar? Iya, Bu Dian penasaran, kalah ya dengan Pak Rikut masuknya nih. Beda sekian detik. Oke, iya. Miring Pak Gusti, terakhir Pak Gusti. Nah, profil pelajar Pancasila masuk komponen mana? Coba kalau kita ini mungkin tatap muka langsung. Masih cari-cari ya. Yang mana ini yang mulai tadi? Oke. Kalau ya, profil pelajar Pancasila. Oke, masuk ke komponen mana? Mungkin itu. Oke. Ya, informasi umum. Kadek Saputra itu betul yang pertama, Bu. Oke. Yang pertama Pak Kadek Saputra dari PJOK informasi umum. Oke, baik. Kemudian dari Pak Rikut informasi umum. Jadi yang mendapat skor yang pertama menjawab adalah Pak Kadek Saputra. Ya, baik. Luar biasa. Semangat teman-teman di TIK ya.
Iya, nanti walaupun sekarang telurnya tidak pecah, nanti akan menetas ya menjadi anak ayam atau anak burung ya, Bu Dian ya, dan teman-teman Bu Gusdayu Mas juga Niki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa merefresh ya, bisa sambil ditayangkan di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Ada 3 komponen utama. Nah ya, saya akan share screen Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah ada semua ya di kegiatan asinkronus. Bapak Ibu bisa unduh ini ya. Ya, ini Bapak Ibu. Oke. Ya, saya perbesar sedikit. Iya. Nah, Bapak Ibu, di dalam komponen modul ajar ya, kita berpedoman pada 3 komponen modul ajar ini ya Bapak Ibu, dalam kita menyusun sebuah modul ajar. Ada yang disebut dengan komponen informasi umum ya. Nah, kemudian ada komponen inti ya Pak Gusti nggih, dan kemudian ada lampiran ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama ya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami bahwa semua komponen modul ajar yang tampil sekarang di layar monitor Bapak Ibu ini adalah komponen utama minimal ya yang diharapkan ada di setiap modul ajar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan konsep merdeka, Bapak Ibu juga diperbolehkan untuk menambah. Jadi pahami Bapak Ibu ya? Ya, untuk menambahkan informasi-informasi lain ya di dalam modul ajar Bapak Ibu untuk melengkapi ya, karena ada catatan di sini di bawahnya ya. Nah, jadi guru dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan, begitu Bapak Ibu ya. Silahkan ya. Nah, Bapak Ibu, di informasi umum di dalam modul ajar, jadi Bapak Ibu akan memberikan identitas sekolah Bapak Ibu, kemudian ada kompetensi awal. Nah, ini di beberapa contoh modul ajar nanti yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ada teman-teman yang mencantumkan kompetensi berupa CP ya, atau capaian pembelajaran, kemudian bagaimana rumusannya di dalam elemen ya pada CP tersebut. Nah, ini. Kemudian ada penjelasan tentang profil pelajar Pancasila ya, sarana prasarana, kemudian target peserta didik ya, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, itu di informasi umum Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di kompetensi inti Bapak Ibu ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan dan remedial ya, serta refleksi peserta didik dan guru. Nah, pada komponen refleksi ini Bapak Ibu ya, ada beberapa teman-teman yang sedikit memodifikasi ya di dalam modul ajarnya. Nanti kita lihat di masing-masing contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di lampiran itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya Bapak Ibu. Nah, kalau di RPP juga kita menambahkan lampiran-lampiran ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik ini juga masing-masing guru punya seninya masing-masing ya. Ada yang ingin membreakdown secara rinci ya bahan bacaannya, atau ada yang mencantumkan konsep-konsepnya ya. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, demikian komponen ya dari modul ajar. Oke. Nah, sekarang kita akan sharing ya Bapak Ibu. Kita akan sharing. Jadi untuk penyusunan modul ajar ini di aktivitas asinkronus hari ke-6 Bapak Ibu sudah menyusun ya. Silahkan disiapkan dulu filenya. Kita coba untuk menampilkan hasil
pemahaman Bapak Ibu ya terhadap modul ajar ini. Nah, Bapak Ibu.